Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kenalkan, kami Husnul Hayat dan Nungki Astuti akan Selamat siang. mempresentasikan makalah Enterprise Arsitektur dengan judul Perancangan Enterprise Arsitektur menggunakan framework TOGAF ADM dan Archimedes pada PT KBN Prima Logistik. Ucapan terima kasih kepada Ibu dosen Linda Marlinda dan juga rekan-rekan mahasiswa. Silakan, Mbak, untuk presentasi dimulai oleh Mbak Nuki. Selamat siang, Assalamualaikum. Dimulai dari pendahuluan untuk latar belakang dari penelitian ini adalah untuk mendorong perkembangan teknologi dan informasi dalam organisasi atau perusahaan. Diperlukan pembangunan dan pengembangan arsitektur enterprise. Sistem informasi sudah selayaknya direncanakan dan dirancang secara baik serta disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi. PT KBN Prima Logistik merupakan anak perusahaan yang berafiliasi dengan PT Kawasan Berikat Nusantara yang tergabung dalam holding dana reksa klaster kawasan industri yang bergerak di bidang jasa layanan logistik yang mengintegrasikan forwarding dan pergudangan. Saat ini di PT KBN Prima Logistik terdapat permasalahan, yaitu bagaimana menyelaraskan antara strategi bisnis dan strategi teknologi informasi serta belum terintegrasinya sistem yang digunakan untuk menunjang proses bisnis yang ada. Hal tersebut merupakan adanya suatu pengelolaan sumber daya informasi yang didasarkan pada sebuah model. Oleh sebab itu, penelitian ini difokuskan pada perancangan arsitektur enterprise menggunakan framework TOGAF ADM. Enterprise Architecture atau AI atau EA adalah sebuah pendekatan yang muncul untuk mengambil pengetahuan yang kompleks tentang organisasi dan teknologi. EA dipandang sebagai cetak biru untuk menempatkan sumber daya yang optimal dan sesuai target dalam lingkungan TI untuk mendukung fungsi bisnis. Identifikasi dari masalahnya adalah satu, PT KBN Prima Logistik belum memiliki rancangan arsitektur enterprise dan sistem informasi yang integrasi sebagai pendukung pencapaian tujuan bisnis perusahaan. Dua, belum adanya blueprint atau model arsitektur enterprise yang akan digunakan untuk merancang dan mengembangkan sistem informasi dan teknologi informasi. Lalu untuk tujuannya, untuk merancang arsitektur enterprise di PT KBN Prima Logistik. Dua, sebagai syarat untuk memperoleh nilai UAS tugas mata kuliah arsitektur enterprise. Selanjutnya ada ruang lingkup. Satu, pengertian dari enterprise arsitektur, TOGAF, dan Archimedes. Kedua, penjelasan studi kasus mengenai perancangan enterprise arsitektur menggunakan framework TOGAF ADM dan bahasa permodelan Archimedes. Next. Pengertian. Enterprise Architecture. Enterprise Architecture atau EA adalah sebuah pendekatan yang muncul untuk mengambil pengetahuan kompleks tentang organisasi dan teknologi. EA dipandang sebagai cetak biru untuk menempatkan sumber daya yang optimal dan sesuai dengan target dalam lingkungan TI untuk mendukung fungsi bisnis. Cetak biru merupakan keluaran dari EA yang memberikan pandangan namun umum bagaimana elemen-elemen platform jaringan aplikasi-aplikasi logika yang sesuai ditentukan dan terutama bagaimana hubungan antar elemen tersebut. TOGAF. TOGAF sendiri adalah The Open Group Architecture Framework. Adalah sebuah framework yang dikembangkan oleh The Open Groups Architecture Framework pada tahun 1995. Awalnya, TOGAF digunakan oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat, namun pada perkembangannya TOGAF banyak digunakan pada berbagai bidang seperti perbankan, industri manufaktur, dan juga pendidikan. TOGAF ini digunakan untuk mengembangkan enterprise arsitektur di mana terdapat metode dan tools yang detail untuk mengimplementasikannya. Next, Mas. Pengertian lanjutan. Arsitektur Development Method atau ADM merupakan teknologi logik dari TOGAF yang terdiri dari 8 fase, terutama fase utama untuk pengembangan dan pemeliharaan teknikal arsitektur dari organisasi. ADM membentuk sebuah siklus yang iteratif untuk keseluruhan proses antar fase dan dalam fase, di mana pada tiap-tiap iterasi keputusan baru baru harus diambil. Secara singkat, fase ADM adalah sebagai berikut. Fase fase preliminary atau framework principles, fase A arsitektur vision, fase B bisnis arsitektur, fase C information system arsitektur, fase D teknologi arsitektur, fase E opportunities dan solusi, fase F migration planning, fase G
Implementation Governance fase H Architecture Change Management. Lalu yang terakhir Recruitment Management. Next Mas. Pengertian lanjutan lainnya adalah Archimedes. Archimedes sendiri adalah perangkat bahasa permodelan open source untuk membuat model dan sketsa yang digunakan oleh arsitektur perusahaan dimanapun. Bahasa permodelan Archimedes adalah standar arsitektur perusahaan yang terbuka dan di independen yang mendukung deskripsi, analisis, dan visualisasi. Arsitektur dalam dan di seluruh domain bisnis. Archimedes adalah salah satu standar terbuka yang diselenggarakan oleh The Open Group dan sepenuhnya selaras dengan TOGAF. Archimedes sendiri membantu memangku kepentingan dalam menilai dampak pilihan dan perubahan desain dan memberikan solusi masuk berbiaya rendah bagi pengguna yang mungkin baru pertama kali menggunakan bahasa pemrograman Archimedes atau yang mencari alat pemodelan Archimedes lintas platform yang bersifat open source untuk perusahaan atau institusi mereka dan ingin melakukan bahasa tersebut dalam TOGAF atau kerangka arsitektur perusahaan lainnya. Next, Mas. Metode penelitian. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan melakukan pengumpulan data dan menganalisa data-data hasil wawancara perusahaan. Pada tahapan ini dilakukan untuk mendapatkan pemahaman komprehensif tentang kerangka kerja TOGAF, konsep dan tahapan pengembangan sistem informasi, serta pembuatan cetak biru yang berkaitan dengan perancangan sistem informasi di PT KBN Prima Logistik. Teori-teori pendukung tersebut diperoleh dari buku, jurnal, e-book, penelitian sebelumnya, dan dokumentasi perusahaan. Lalu selanjutnya adalah pengumpulan data observasi langsung terhadap organisasi yang terkait dengan mempelajari dokumentasi, tujuan dan struktur organisasi, proses bisnis dan kebijakan teknologi informasi yang telah ada pada instansi. 2. Wawancara dengan pihak-pihak yang berkaitan dengan penelitian. 3. Melakukan survei terhadap organisasi terkait yang bertujuan untuk memperoleh gambaran umum tentang proyek yang tentang objek yang diteliti. Selanjutnya untuk hasil dan pembahasan dilanjutkan oleh Mas Husnulayat, silakan. Baik, terima kasih Mbak Nuki. Jadi selanjutnya adalah bab hasil dan pembahasan. Pertama, kita ada analisa dan perancangan arsitektur enterprise, di mana analisa dan perancangan sistem bertujuan untuk memperoleh gambaran logika dari sistem yang diinginkan secara detail serta lebih menjelaskan kepada pengguna bagaimana fungsi-fungsi pada sistem informasi secara logika akan bekerja. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan perangkat Archimedes dengan metode TOGAF ADM sebagai acuan dalam merencanakan arsitektur enterprise proses bisnis. Analisis ini merupakan serangkaian pekerjaan yang dilakukan oleh TOGAF, di mana tahapannya terdiri dari siklus sebagai berikut, yang sudah sebelumnya disebutkan oleh Manuki. Ada preliminary fase, ada requirement management, kemudian architecture vision, bisnis arsitektur, sistem information arsitektur, teknologi arsitektur, opportunities and solution, migration planning, implementation, dan arsitektur change management. Kemudian, tahapan perancangan enterprise arsitektur itu, awalnya kita akan terkait preliminary, di mana pada tahapan ini merupakan kegiatan persiapan dan inisiasi yang diperlukan untuk memenuhi direktif bisnis untuk sebuah arsitektur perusahaan baru. Di sini termasuk definisi kerangka arsitektur enterprise, spesifik dan definisi prinsip-prinsip. Kemudian ada requirement. Requirement manajemen memiliki kesamaan dengan tahap pengumpulan data, pengelolaan kebutuhan dilakukan secara kontinu, sesuai dengan kebutuhan informasi pada saat melakukan aktivitas pada 8 tahapan TOGAF ADM tadi. Kemudian selanjutnya ada arsitektur vision. Tahapan ini menentukan kebutuhan untuk perancangan sistem informasi seperti pendefinisian visi dan misi, tujuan organisasi, sasaran organisasi, dan proses bisnis. Ini salah satu contoh dari pembuatan perancangan visi misi di PT KBN Prima Logistik menggunakan Archimedes. Dapat kita lihat, visinya adalah menjadi perusahaan logistik yang terintegrasi dan terpercaya. Kemudian misinya memberikan pelayanan jasa logistik yang terintegrasi, berkualitas, memberikan keuntungan dan manfaat bagi stakeholder. Kedua, memberikan pelayanan prima melalui jaringan logistik yang luas, bekerjasama dengan mitra logistik yang kompeten untuk menjamin kepuasan pelanggan. Dan yang terakhir, memberikan solusi logistik yang efisien, cepat, dan handal. Di sini ada beberapa keterkaitan terkait visi dan misi, dari mulai operasi bisnis, terus unit terkait, terus terkait aplikasi dan infrastruktur teknologinya.
Kemudian ada unsur stakeholder, di mana pelanggan untuk pelayanan jasa efektif dan optimal, kita stakeholdernya itu ada pelanggan dan pekerja. Kemudian struktur organisasi itu sendiri, UPT KBN Prima Logistik ada unit kerja pemasaran dan pelayanan yang terdiri dari pemasaran penjualan, terus operasional yang terdiri dari forwarding dan eksim, pergudangan terbuka, pergudangan tertutup, serta PMS. Kemudian ada unit kerja administrasi dan keuangan, di mana ada akuntansi dan keuangan, penagihan, beserta umum dan personalia. Nah, peta proses bisnisnya itu bisa dilihat untuk order jasa ini itu ada apa aja, supaya pelanggan pelanggan itu untuk mendapatkan informasi order, pembuatan kontrak sampai dengan invoicing. Kemudian ada selanjutnya bisnis arsitektur. Dalam tahapan ini mendefinisikan kondisi awal arsitektur bisnis. Selanjutnya menentukan model atau aktivitas bisnis yang diinginkan sesuai dengan skenario bisnis dan analisis yang dilakukan berupa proses bisnis organisasi. Di sini ada model bisnis. Model bisnisnya itu ada layanan jasa. Dia jasanya itu apa aja sih PT KBN Prima Logistik? Ada forwarding dan eksim, penyewaan gudang terbuka, terus penyewaan gudang tertutup, berikut vendor manajemen sistem. Berikutnya ada bisnis proses order. Bagaimana cara proses order, terus penanganan order juga, berikut dengan proses pembayarannya. Kemudian ada bisnis proses dari mulai order sampai dengan ke kontrak. Dari mulai order, melalui bagian penjualan, terus dikonfirmasi, biasanya melalui email, kemudian dari layanan operasional dicek apakah layanan jasanya itu ada, terus penentuan tarifnya, terus periode jangka waktunya, itu melalui aplikasi. Kemudian dari manajemen, itu biasanya ada persetujuan dari beberapa top manajemen, direktur, dan para general manager. Kemudian si kontrak tersebut dikirimkan ke pelanggan untuk direview. Apabila setuju, maka diadakan penandatanganan kontrak. Kemudian selanjutnya ada informasi sistem arsitektur. Pada tahapan ini, lebih menekankan pada aktivitas bagaimana arsitektur sistem informasi dikembangkan. Arsitektur data lebih memfokuskan pada bagaimana data digunakan untuk kebutuhan fungsi bisnis, proses, dan layanan. Dapat dilihat di sini aplikasi sistem informasi existing saat ini, ada beberapa aplikasi, ada forwarding system, WMS, kemudian ada website, email, terus terintegrasi dengan aplikasi keuangan. Kemudian di sini untuk infrastruktur datanya, dari aplikasi bisnis itu ada database, terus ada layanan website, terus layanan email yang eh, berhubungan dengan database manajemen sistem dari masing-masing aplikasi. Kemudian ada teknologi arsitektur. Pada tahapan ini lebih menekankan pengembangan arsitektur teknologi target yang akan menjadi basis implementasi selanjutnya. Ada apa aja di infrastruktur teknologi? Di situ ada mainframe dari perangkatnya dulu, perangkat hardware, terus eh, dari ada firewall, kemudian di jaringannya itu ada authentication, ada local area network atau jaringan lokal, kemudian ada server distribusi, DBMS, dan operating system. Kemudian ada opportunity and solution. Secara umum merupakan fase untuk mengevaluasi dan memilih cara pengimplementasian, mengidentifikasi parameter strategis untuk perubahan, perhitungan cost dan benefit dari proyek, serta menghasilkan rencana implementasi secara keseluruhan berikut strategi migrasinya. Nah, di sini kita bisa lihat apa aja sih infrastruktur untuk solusi itu berdasarkan infrastruktur teknologi ini, dari manajemen ke pelanggan, terus performa bisnis, kepuasan pelanggan, kualitas layanan, sampai ke upaya-upaya pengembangan-pengembangannya. Berikut ada pengembangan CRM, pengembangan strategi pemesanan pelayan, sampai goals-nya itu ada komitmen kepuasan pelanggan. Selanjutnya ada tahapan migration planning.
Apa itu migration planning? Fase ini bertujuan untuk mengurutkan implementasi proyek berdasarkan prioritas dan daftar tersebut akan menjadi basis bagi rencana detail implementasi dan migrasi. Nah, ini adalah detail dari implementasi dan migrasi. Ada proses bisnis saat ini, kemudian yang dimerahin itu merupakan rencana perubahan, redesign dari bisnis proses. Yang tadinya tidak ada layanan resiko pelanggan menjadi ada. Itu nanti masa transisi sampai ke target. Targetnya apa? Ini yang warna kuning ini adalah bisnis proses yang berjalan, kemudian yang warna biru itu ada aplikasi yang dipakai. Kedepannya kita ada TMS, Transportation Management System, sampai cek pengembangan CRM dan ERP. Di sini sampai nanti ujungnya ada Enterprise Application Integration Program. Kemudian ada Implementation Governance, merupakan tahapan memformulasikan rekomendasi untuk setiap implementasi proyek, membuat kontrak arsitektur yang akan menjadi acuan implementasi proyek, serta menjaga kesesuaiannya dengan arsitektur yang telah ditentukan, serta penerapan tata kelola pada arsitektur enterprise yang telah dirancang. Di mana di sini sudah terlihat nih layer dari kesemua arsitektur enterprise yang tadinya ada eh, unit kerja ataupun aktor stakeholder ya, yang aktor-aktor yang berhubungan, yang kemudian ada internal business service, terus ada bisnis prosesnya, kemudian dari aplikasi yang eksis, aplikasi, kemudian ada infrastruktur data dan infrastruktur teknologi. Selanjutnya, arsitektur change management. Pada akhir fase ini diharapkan terbentuk skema proses manajemen perubahan arsitektur. Di sini terlihat bahwasanya layer dari arsitektur and proses saat ini, dari aktor sampai di infrastruktur teknologi, akan ada perubahan. Terkait rencana perubahan itu, yang menjadi targetnya adalah ada beberapa perubahan pada proses bisnis, kemudian ada beberapa pengembangan aplikasi untuk menunjang proses bisnis yang berpengaruh pada penambahan database dan infrastruktur teknologi juga. Yang semula itu masih server lokal, mungkin nanti ada cloud. Seperti itu. Kemudian bagian akhir penutup, kesimpulannya, berdasarkan hasil pembahasan, penelitian perancangan enterprise arsitektur menggunakan framework TOGAF, ADM, dan Archimedes pada PT KPN Prima Logistik, dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut. 1. Penerapan framework TOGAF ADM membantu dalam merancang dan mengelola arsitektur perusahaan secara terstruktur. Kedua, penggunaan bahasa pemodelan Archimedes membantu dalam mengkomunikasikan konsep dan desain secara efektif. Yang ketiga, IE telah memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan efisiensi operasional KPN Prima Logistik. Yang keempat, pemodelan Archimedes memudahkan pemangku kepentingan untuk memahami dan berpartisipasi dalam pengambilan keputusan arsitektur. Yang kelima, proses perancangan IE dengan TOGAF ADM mampu mengarahkan solusi arsitektur sesuai dengan tujuan dan strategi bisnis perusahaan. Yang terakhir, implementasi IE diharapkan memberikan manfaat jangka panjang seperti fleksibilitas sistem dan kemampuan adaptasi terhadap perubahan bisnis. Dari berdasarkan kesimpulan tadi, kami memberikan saran. Sarannya apa? Satu, peningkatan pelatihan dan kesadaran. Apa aja? Melakukan pelatihan reguler untuk tim yang terlibat dalam implementasi dan pengelolaan IE menggunakan TOGAF, ADM, dan Archimedes. Kemudian meningkatkan kesadaran tentang manfaat jangka panjang dari penerapan IE di seluruh organisasi. Kedua, evaluasi dan peningkatan berkelanjutan. Melakukan evaluasi rutin terhadap arsitektur yang ada untuk memastikan keberlanjutan dan relevansi dengan perubahan bisnis. Melibatkan pemangku kepentingan secara aktif dalam proses evaluasi dan pembaruan arsitektur. Kemudian ada kolaborasi antara tim IT dan bisnis. Mendorong kolaborasi yang lebih erat antara tim arsitektur IT dan unit bisnis untuk memastikan solusi yang dihasilkan sesuai dengan kebutuhan bisnis. Kemudian ada penerapan best practice, mengadopsi praktik terbaik dalam pengelolaan arsitektur, termasuk pemantauan tren industri,
dan teknologi terkini untuk memastikan kesesuaian. Dan yang terakhir, caranya adalah perluasan lingkup interface arsitektur, di mana harus mempertimbangkan perluasan lingkup interface arsitektur ke area lain yang mungkin belum tercakup, seperti keamanan informasi, keberlanjutan, atau inovasi teknologi. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mbak Nunggi, ada yang mau disampaikan? Jadi saya cukup Mas, terima kasih. Oke, baik. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selamat.